Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ternyata tenangnya hati disebabkan oleh nafsu yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah membahas nafsu amarah bisu asalnya, kemudian naik ke lawwamah, kemudian muhimah ya, mulhimah, dan ternyata mutmainnah. Ternyata bukan sampai di mutmainnah, masih ada tingkat di atasnya lagi ya, Syekh ya. Ya. Oke, Syekh, silakan Syekh. Saum ini satu syariat yang efektif berfungsi untuk menundukkan nafsu kita. Jadi saum ini bagian dari jihadun nafs. Bagaimana kita memanage dan melatih nafsu kita. Dari mutmainnah masih ada level yang lebih tinggi. Mau tahu nggak Bu? Masya Allah. Pak mau tahu? Banget. Yang belakang mau. Banget. Mutmain itu tenang. Jadi Masya Allah. gambaran jiwa yang sudah menikmati kebersamaan dengan Allah. Ternyata di atasnya ada lagi, Al-Quran menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di atas mutmainnah nafsu radiyah. Masya Allah. Nafsu yang sudah ridho kepada Allah. Ya Allah. Ridho terhadap perintah Allah. Masya Allah. Diperintahkan Allah, ridho. Dilarang oleh Allah, ridho, tidak melanggarnya. Ditakdirkan dalam ma'isyah kehidupan, urusan rizki, jodoh. Ada yang nyeseli jodoh nggak? Yang rodiyah itu ridho. Apa ridho itu? Kerelaan hati menerima putusan Allah. Masya Allah. Ini susah banget nggak sih, Syekh? Puncaknya di sini ya. Masih ada. Oh, ada lagi, di atas lagi. Ya Di Allah. atasnya ada nafsu mardiyah. Mardiyah itu Allah membalas ridho kita. Ya Allah. Karena kita belajar ridho kepada perintah Allah, larangan Allah, takdir-takdir Allah yang berlaku dalam kehidupan. Jodoh, kekayaan, kemiskinan, apapun, maka Allah balik membalas. Kita menjadi jiwa yang mardiyah, diridhoi. Kita diridhoi oleh suami saja di rumah seneng nggak? Suami diridhoi oleh istri seneng? Di kantor diridhoi oleh atasan, oleh bos? Bagaimana kalau yang ridho adalah pemilik kerajaan langit dan bumi? Masya Allah. Di mana yas'aluhu man fis samawati wal ar kulla yaumin huwa fi sya'an. Semua makhluk di langit dan di bumi bergantung hanya kepada Allah. Allah. Sementara Dia Allah zat yang sempurna ridho kepada kita. Masya Allah. Inilah jiwa yang memiliki kualitas tinggi di sisi Allah. Jiwa yang diridhoi oleh Allah. Dan puncaknya adalah nafsu kamilah. Sempurna. Para nabi Kamilah, ya? dan para wali Allah. Kamilah. Sempurna nafsunya. Insan kamil. Nafsunya para nabi dan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mentoknya di mana, Syekh? Yuk ya. Mentoknya. Sampai di mana, Syekh, kira-kira? Mardiyah. Masya Allah. Amin. Kalau mardiyah itu, rodiyah, mardiyah, walaupun usianya 63 seperti 36. Masya Allah. Sebab membuat tenang. Jangan sampai dapat masalah menimbulkan masalah. Diberi masalah sedikit, musibah sekalipun, yang ketangkap adalah hikmah. Kulitnya, casingnya musibah, ternyata di dalamnya adalah hadiah. Masya Allah. Hikmah. Sampai Syekh Ahmad ibn Idris, muassis Thariqah Idrisiyah, dalam kitab Al-Iqdun Nafis fi Nudumi Jawahir Tadris menyatakan kalau orang sudah diridhoi oleh Allah, berserah kepada Allah, maka diberi musibah seburuk apapun lahiriahnya ini, ternyata di dalamnya adalah hadiah yang besar. anugerah terbesar, sehingga orang ingin berharap kalau tahu itu adalah hadiah bukan musibah,
ingin segera datang lagi musibah itu. Oh, subhanallah. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Batila. Jadi tidak batil ya Bu, apa yang terjadi dalam kita itu selalu kita sikapi dengan hikmah. Ini memang nggak gampang, betul. Ibu kadang sering mengeluh juga kan. Kok gini sih, kok gini sih, kok gini sih, nah gitu. Ya baik, ya saya. Nah, Syekh, ini menarik. Mujahadatun nafs. Kita dihantarkan untuk bermujahadah. Bersungguh-sungguh menata nafsu hingga sampai ke tataran yang paling tinggi menurut kita adalah maradiyah. Nah, kalau dikaitkan dengan Ramadan nih Syekh, seperti bulan ini, untuk menuju nafsu maradiyah ini, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, bagi kelas, Imam Ghazali membagi kelas saum itu 3 kelas. Awam, khusus, hususil khusus. Yang awam itu mulai melatih dari makan, minum, dan berhubungan. Badan suami dan istri dalam periode yang telah ditetapkan. Dari mulai imsak sampai iftar, sampai buka. Oh, ini awam ya? Bagi yang awam. Masya Allah. Mulai dari urusan makan, minum, dan Ya Allah. hubungan seksual suami dan istri. Sebagai langkah awal. Yang kedua, kalau itu bisa dilakukan, mujahadah, makanan, minuman diatur. Walaupun orang nggak lihat, makanan sudah dihidangkan, belum datang waktu apa namanya tadi, buka, dia menahan diri. Ditingkatkan saum dengan level khusus. Bukan hanya urusan makan dan minum dan hubungan badan, suami istri, tapi seluruh panca indera. Dijaga. Matanya saum, mulutnya ibu saum. Ya, yang biasa gibahnya banyak harus semakin berkurang bahkan hilang. Masya Allah. Telinganya saum, kalau ada gosip, wah penasaran luar biasa. Kadang puasa Syekh, tapi mulutnya begini. Mulutnya yang belum berpuasa. Iya itu Syekh. Syekh. Baik, jangan kemana-mana Syekh. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islami Ramadan. Serambi